Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Panna Love Ministry dalam uraian tentang firman Tuhan. Kali ini saya ingin membahas satu topik tentang siapakah Allah atau siapakah Allah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, agama-agama di dunia mempercayai Allah atau ilah atau sejenisnya, dan kepercayaan kepada Allah inilah yang membedakan agama dengan tren lainnya yang ada di dunia ini. Bagaimana dengan agama Kristen atau kekristenan? Sebab itu merupakan hal yang urgent kita belajar dan memahami kembali siapakah Allah yang orang Kristen percayai. Maksudnya bahwa secara umum semua manusia konsep tentang teologi, konsep tentang Allah. Jadi karena berbicara tentang Allah maka itu berbicara tentang theos atau Allah. Nah, pemahaman tentang Allah ini tentu berbeda-beda karena berdasarkan agama yang dianut dari masing-masing pribadi. Sebagai orang Kristen, pengenalan kita akan Allah tentu berbeda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bagaimana orang Kristen atau pengikut Kristus itu mengenal Allah? Maka mau tidak mau kita kembali kepada dasar kita, back to the Bible, kembali kepada Alkitab tentunya. Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 dan Keluaran pasal 1 sampai 15 merupakan pasal-pasal yang digunakan oleh kita tentang gambaran kita terhadap pengenalan akan Allah. Dan saya persilahkan Bapak Ibu membacanya secara pribadi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dapatkah manusia mengenal Allah dan hakikatnya? Siapakah Allah itu? Sebenarnya manusia tidak dapat mengenal Allah dan hakikatnya, sebab manusia itu limit atau terbatas. Karena itu tidak mungkin manusia mengenal Allah yang tidak terbatas atau unlimited itu. Allah tidak terbatas, kemudian manusia terbatas, bahkan sangat terbatas. Jadi kemungkinan manusia mengenal Allah itu ya tidak mungkin. Namun di sisi yang lain manusia mungkin mengenal Allah dan hakikatnya hanya apabila ia atau Allah menyatakan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi satu-satunya cara manusia bisa mengenal Allah apabila Allah sendiri menyatakan dirinya. Di luar itu tidak bisa. Nah, penyataan Allah itu ada secara umum dan ada secara khusus. Penyataan umum dan penyataan khusus. Dalam bahasa Inggris penyataan itu disebut sebagai revelation atau revelasi. Dan dalam bahasa Yunani yaitu apokalipsis atau apokalipto. Jadi revelation ada penyataan. Nah, penyataan ada dua, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Ini adalah cara Allah menyatakan dirinya. Yang pertama, seperti apa penyataan umum itu? Yaitu cara Allah menyatakan dirinya melalui tiga hal. Melalui penciptaan, melalui sejarah dunia, dan suara hati. Berarti melalui pengamatan manusia alam ciptaan yang begitu luar biasa dan teratur itu, maka manusia tiba pada kesadaran akan adanya pencipta atau arsitek di balik ciptaan ini. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui penciptaan alam semesta. Kita tidak mungkin mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Roma 1 ayat 19 sampai 20, apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah tidak menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal, yaitu keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Yang dimaksud dengan mereka itu tentunya manusia. Inilah namanya penyataan umum. Allah menyatakan dirinya secara umum melalui ciptaan, melalui sejarah dunia, dan juga melalui suara hati. Lalu yang kedua, penyataan khusus. Penyataan khusus itu artinya cara Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya dan mencapai puncaknya itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, penyataan umum adalah Allah menyatakan diri melalui alam ciptaan, melalui sejarah dunia, dan melalui suara hati. Penyataan khusus Allah menyatakan diri dan kehendaknya melalui firman-Nya, yaitu firman yang sudah bisa kita pegang atau yang kita punya yang sudah disusun dalam Alkitab, yaitu melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini disebut dengan
kanon Alkitab. Kanon Alkitab Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Totalnya 66 kitab yang ada dalam Alkitab yang kita terima sebagai firman Allah. Penyataan Allah secara khusus ini mencapai puncaknya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita dapat mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari Allah dan ia diutus oleh Allah untuk datang ke dunia melalui proses namanya inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Hal ini dapat kita lihat di Matius pasal 1. Itu berbicara tentang penyataan khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jadi penyataan Allah kepada manusia baik yang umum dan khusus belum dapat membuat manusia dapat mengenal Allah secara tuntas dan lengkap. Oleh karena Allah lebih daripada apa yang Allah nyatakan baik melalui firman-Nya maupun melalui Yesus Kristus. Ulangan 29 ayat 29 menyatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, dalam Ulangan 29 ayat 29 dinyatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi yang disebutkan bagi Tuhan dan ada hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Artinya ada hal-hal yang Tuhan nyatakan yang bisa kita pahami, yang bisa kita mengerti, tapi tidak semua Tuhan nyatakan sehingga tidak semua kita pahami. Nah, dasar ini apa yang Tuhan katakan itu yang harus kita terima dan lakukan dan diimani. Apa yang Tuhan tidak nyatakan jangan kita paksakan supaya kita ketahui. Misalnya kapan Tuhan Yesus datang kembali tidak ada yang tahu, maka kita tidak boleh memaksakan saya harus tahu karena itu tidak dinyatakan secara langsung akan tanggalnya, tahunnya. Jadi hal-hal yang dinyatakan secara jelas itu yang harus kita pahami. Misalnya Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Hal itu dinyatakan dan itu harus kita lakukan. Jangan berzina, jangan membunuh dan lain-lain. Itu harus kita bisa bedakan mana yang dinyatakan secara langsung, mana yang tersembunyi, mana ada kehendak Allah yang dinyatakan, ada yang sifatnya secret atau pribadi, ada yang merupakan rahasia di mana kita manusia tidak bisa memahami semuanya, ada hal-hal tertentu yang Allah sampaikan secara pribadi kepada orang-orang tertentu saja. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita manusia itu terbatas atau mungkinkah memahami intelektual Allah? Intelektual manusia terbatas, Allah sumber intelektual manusia dan intelektual manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu terbatas, Allah tidak terbatas dan Allah itu sumber intelektual, sumber hikmat itu dari Allah. Karena itu bagian kita adalah bersandar kepada Allah. Kita harus bersandar kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan karena pengetahuan kita, intelektual kita terbatas, sudah terdistorsi atau sudah dicemari oleh dosa. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah dikenal dengan tindakannya atau melalui karyanya bahwa Allah itu yang memperkenalkan dirinya. Dalam video-video sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa mengenal Allah dalam karya-karyanya dan di situ kita belajar bahwa Allah dalam tindakannya memperkenalkan diri kepada manusia. Saya mempersilakan Bapak Ibu saudara-saudari bisa mendengar kembali upload video dari saya tentang mengenal Allah dan karya-karyanya bagian pertama sampai bagian yang ketiga. Nah, Allah dikenal dengan tindakannya atau melalui karyanya bahwa di sini ada 3 poin penting. Yang pertama Allah sang pencipta, yang kedua Allah penyelamat, yang ketiga Allah pembaharu ciptaannya. Jadi melalui karyanya, melalui tindakan-tindakannya kita semakin mengenal Allah, bahwa kita mengenal Allah Tritunggal, bahkan semakin jelas ketika kita mempelajari tindakan ataupun karya-karyanya yang sudah kita alami atau kita rasakan. Nah, kita lihat Allah sang pencipta.
Alkitab memulai kesaksiannya itu tentang Allah sebagai pencipta langit, bumi dan segala isinya termasuk manusia. Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Demikian juga pengakuan iman rasuli dimulai dengan pengakuan bahwa Allah Bapa adalah Khalik atau pencipta langit dan bumi. Karena itu bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Dari mana kita tahu? Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 bahwa Allah adalah pencipta. Jadi jelaslah ya, Alkitab memberi penjelasan kepada kita alam semesta termasuk manusia itu bukan kata filsuf, bukan kata manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, peta dan teladan Allah. Nah, ada dalam teori, ada dua teori besar tentang asal-usul segala sesuatu. Yang pertama itu ada teori evolusi. Ini dicetuskan oleh Charles Darwin dan pengikut-pengikutnya. Teori ini menolak adanya pencipta atau arsitek di balik keajaiban dunia ini dan menyatakan segala sesuatu berkembang secara evolusi dan kurun waktu jutaan tahun. Kita tentunya sebagai pengikut Kristus menolak teori ini karena manusia ini ada, dikatakan menurut teori Charles Darwin bahwa manusia ini ada karena proses evolusi dari kera, karena manusia itu berproses di sana sehingga baru menjadilah manusia. Nah, tentunya kita menolak bahwa sebenarnya manusia ini diciptakan menurut gambar, ya, menurut gambar Allah. Lalu yang kedua, teori penciptaan atau creation theory, yang artinya menerima adanya pencipta di balik semua ciptaan yang menakjubkan ini. Agama-agama menerima teori asal-usul penciptaan ini termasuk agama Kristen, bahwa manusia itu diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Allah sang pencipta kita sebagai karena itu kita mengakuinya sebagai yang saya mau katakan bahwa yang pertama, kemahakuasaannya menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan karenanya ia kekal adanya. Dan dari sini dapat lagi ditambahkan bahwa sejumlah atribut dan sifat-sifat Allah yang sempurna dan tidak terbatas. Misalnya tidak ada Allah yang dibatasi oleh ruang dan waktu karena ia kekal adanya. Kemahakuasaannya Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil dan Allah Maha Kuasa dan lain-lain. Lalu yang berikutnya, semua atribut tersebut menekankan perbedaan yang hakiki antara pencipta yaitu Allah dan ciptaan, dalam hal ini manusia dan ciptaan lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Lalu yang kedua, Allah adalah penyelamat. Bahwa ketika manusia itu diciptakan lalu kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa, maka Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tentunya penggenapan ini sudah digenapi. Lalu yang kemudian bahwa ketika Yesus Kristus sebagai penebusan manusia atau Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk manusia mengalami keselamatan melalui pribadi Kristus, maka di dalam Kristuslah pembaruan ciptaan, ya, bahwa manusia dibaharui menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi inilah kira-kira siapakah Allah dalam ajaran Kristen. Kiranya dapat menolong kita untuk mengerti atau memahami tentang siapakah Allah itu. Demikianlah yang dapat saya uraikan secara singkat, kiranya menjadi berkat bagi kita. Dan kita terus melihat bahwa tentunya ada perbedaan pandangan agama Kristen maupun agama-agama dunia lainnya tentang asal-usul manusia. Kalau ajaran-ajaran agama-agama lain, mereka mencoba menjelaskan siapa Allah. Tetapi pemandangan Kristen bahwa Allah lah yang menjelaskan siapa dirinya kepada manusia. Dialah pencipta kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita apa yang saya uraikan, dan kita terus belajar bahkan terus menggali kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab dan kita makin mengenal siapakah Allah itu secara pribadi. Demikianlah yang dapat saya uraikan, kiranya menjadi berkat bagi kita.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pana Love Ministry agar senantiasa mendapatkan uraian firman Tuhan atau juga mendapatkan renungan-renungan firman Tuhan yang membuat kita untuk mengenal atau memahami Allah dengan ajaran yang sehat dan ajaran yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.